ya kan? Kalau ayah ibunya main HP, anaknya jadi pengen. Ya komitmen, simpan dulu dengan anak, simpan. Kalau anak sudah sekolah, baru sok ayah ibunya main HP. Tapi yang sewajarnya, dan itu juga bisa merusak kan ayah ibu. Ketika ibu ayah berdua, simpan HP-nya, ngobrol. Di sana bisa bercengkrama ayah dengan ibu, suami dengan istri, itu enak gitu. Aduh. Ayahnya di sini, ibunya di sini, sama-sama main HP, itu juga bahaya. Lima menit dikasih lagi, warning lagi. Ya, deh sudah 5 menit nih. Nah itu terus seperti itu sampai dia ngasih. Terus durasinya nanti sampai dia tepat waktu. Nanti 5-10 menit ya. Deh sudah 10 menit, ambil. Gitu. Jadi ada kasih jeda waktu, jangan dibiarkan begitu saja. Perlahan-lahan. Ada memang yang digitukan, ibu lalu protes. Ustaz kan ini sudah kecanduan dia, gimana? Ya, itulah dari ibunya harus tahu ilmu dan juga harus tahan. Ya harus tahan tahan dengan anak. Mana lebih kuat mana dengan anak itu gitu. Kadang-kala egonya kan ibu, gak mau capek, udah kasih aja handphone. Usia 2 tahun sudah dikasih, udah sama HP. Maka jeda. Saya praktekkan ke anak dan alhamdulillah itu berhasil. Dek sudah 10 menit sini. Bahkan ya alhamdulillah anak-anak sampai gak mau kan memegang HP ayahnya. Ya HP saya gak mau. Ya, suka pakai yang ibunya, pinjam yang ibunya. Nah, karena ini sudah ada warning dari sini. Ketika anak mau main, saya sudah terapkan. Sini, diambil. Sehingga ketika itu sudah nempel di anak, kalau anak main gadget, kebayangnya itu wajah saya, wajah ayah. Ya, sehingga dia tidak mau berurusan dengan ayah. Saya lebih baik tadi bentrok dengan anak, ya lebih baik debat dengan anak daripada kecanduan. Nah, sekali-sekali misalkan anak pinjam, ayah pinjam dong. Ya silakan, sebentar ya, 5 menit. Tegas, ayah tegas. Ya, ayahnya tidak tegas, ibu kan dengan perasaan, ayahnya tidak tegas, waduh, maka ayahnya harus tegas. Menit ya, jangan keras, tegas. Keras bahaya. Nah, jadi kasih durasi waktu kepada anak. Nah, yang ketiga, kasih pilihan. Yang sering saya praktekkan, kasih pilihan. Ketika anak mau main gadget, kasih pilihan. Dek, mending main gadget atau main sama ibu. Dek, mending main HP atau jajan sama ibu. Dek, main HP-nya mending sekarang atau nanti. Kalau nanti bisa 10 menit, kalau sekarang cuma 5 menit. Gak apa-apa begitu. Jadi pakai pilihan. Nah itu penting dan anak bisa memilih. Nah, pilihan yang kedua adalah pilihan yang menyenangkan buat anak selain daripada HP. Contoh jajan. Mending main HP atau jajan sama mama. Anak senang jajan. Gak seberapa jajan 5.000. Gak berapa sih jajan anak yang paling besar. Ya, kalau ya jajan anaknya yang biasa 50.000, orang tuanya yang ngasih semacam itu ya bisa semacam itu. Tetapi kan harus dibiasakan juga itu masalah jajan. Jangan terlalu di nina bobokan, jangan terlalu dimanjakan. Mending main HP atau jajan. Yuk jajanlah mending yuk sama ibu. Nah, itu sering dipraktekkan dan anak ayo atau jajan. Akhirnya anak bosen. Ya, akhirnya anak bosen. Mending main HP atau menggambar. Ini anak saya yang terakhir itu usia 5 tahun sudah kenal HP memang. Tetapi ketika mau pinjam, mending main HP atau gambar. Yuk gambar pengen main HP, yuk gambar tuh lihat. Ini Anda disediakan sama ibunya, sama ayahnya juga ikut. Nah ini mending main HP atau gambar. Ini mending main HP. Ya udah nih main HP aja. Ya kalau begitu kalah dong. Jadi main HP atau gambar. Mending main HP atau jajan-jajan. Mending HP atau jalan-jalan. Ya waktunya itu. Yang keempat, komitmen dari seorang ayah dan ibunya. Di rumah jangan terlalu banyak main HP juga ayah ibunya. Sekarang bagaimana? Anak mau berhenti main HP. Kalau melihat ayah ibunya juga main HP. Ya kan? Kalau ayah ibunya main HP, anaknya jadi pengen. Ya komitmen, simpan dulu dengan anak, simpan. Kalau anak sudah sekolah, baru sok ayah ibunya main HP. Tapi yang sewajarnya, dan itu juga bisa merusak kan ayah ibu. Ketika ibu ayah berdua, simpan HP-nya, ngobrol. Di sana bisa bercengkrama ayah dengan ibu, suami dengan istri, itu enak gitu. Ayahnya di sini, ibunya di sini, sama-sama main HP, itu juga bahaya.
Jadi jangan contohkan, hindari gitu ya. Ketika di rumah bersama anak-anak, simpan dulu. Sepenting apa itu? Ya kalau misalnya urusan ada penting, ya silakan. Ada telepon kah, ada ini. Tapi kalau sudah tidak ada yang penting, ya paling apa? Lihat media sosial, lihat status orang lain kan. Biasanya kan gitu. Bisnis, ya bisnis bisa gitu. Bisnis wajarnya, bisnis ya di kamar atau di mana yang kira-kira tidak kelihatan oleh anak. Ya oke. Dan yang terakhir, yang kelima adalah doakan anak. Minta sama Allah, ya Allah jadikan anak saya soleh. Tugasnya 3, doa, ya doakan, minta doa, dan mendoa, dan Anda yang berdoa. Jadi kita berdoa sama Allah, lalu doakan orang lain, doakan anak, lalu minta doa sama kiai, ulama, sama ustaz, sama siapapun, sama ibu, sama ayah, minta doa. Lalu doakan anaknya, gitu kan ya. Lalu kita berdoa. Boleh ya, ada gelas, kasih air, lalu bacaan doa Al-Fatihah, bacakan ayat kursi, lalu minta ya Allah solehkan anak saya, Allah solehkan. Itu mungkin saya tambahkan, jauhkan hal-hal yang bisa memicu anak bermain gadget. Jangan fasilitasi, misalkan wifi, ya itu kan dipasang di rumah wifi yang full. Ya, kemudian handphone anaknya yang 6 GB RAM-nya, yang segala macam. Itu kan fasilitas buat anak, sehingga memudahkan anak dan senang anak dengan itu. Dibelikan kuota, pasang wifi udah pasang wifi udah. Makanya hindarilah fasilitas-fasilitas semacam itu. Nah, itu bisa jadi cara ya. Kalau kita memfasilitasi, justru anak semakin enak. Ya, cara berikutnya ada nih tambahan juga, pesantrenkan anak. Udah itu aman. Pesantrenkan anak. Ketika pulang ke rumah, udah hindari tanya tentang pesantren. Jangan dikasih contoh ayah ibunya memain gadget. Ini beberapa tips saja untuk supaya terhindar anak dari gadget ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan sebarkan lagi kepada yang lainnya supaya bermanfaat. Anda bisa dapat pahala daripada menyebarkannya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.